Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat mesin virtual mikrotik menggunakan VirtualBox. Maka pertama yang kita lakukan adalah klik New, lalu nanti akan muncul name and operating system. Kita beri nama mikrotik. Setelah itu kita klik Next. Setelah itu akan muncul memory size. Di sini saya menggunakan 64 MB. Lalu kita next, lalu akan muncul hard disk. Kita klik yang create a virtual hard disk now, lalu kita create. Setelah itu akan muncul hard disk file type. Kita pilih yang VDI. Setelah itu klik next. Lalu klik yang dynamically allocated. Lalu kita next lagi. Nah, setelah itu akan muncul file location and size. Di sini saya menyimpan di C dan size-nya adalah 1 GB. Lalu kita create. Setelah itu klik file lalu preference. Lalu akan muncul, kita klik yang network. Kita buat network baru. Setelah itu klik yang NAT network. Kita ubah namanya menjadi LAN. Lalu yang network optionnya, yang support DHCP-nya kita hilangkan centangnya, lalu oke. Setelah itu mesin virtual bisa langsung di start dan sudah bisa diinstal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Syudah dan akan menjelaskan setting internet. Pertama kita masuk ke network setting di Windows. Oke. Kali ini kita sudah masuk dan masuk ke settingan adapter. Ya ada device WiFi yang kita pakai. Masuk. Kita properties lalu sharing supaya bisa masuk koneksi utama kita bisa VirtualBox. Oke, close. Lalu kita cek device VirtualBox-nya dan cek bahwa IP sudah ada. Oke. Kali ini kita ke aplikasi VM-nya, ke bagian Windows 7-nya kita masuk ke setting. Windows 7. Masuk ke sub network, network adapter, NAT network. Habis itu promiscuous mode-nya. Ya, sekian itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang cara instalasi mikrotik. Pertama-tama buka aplikasi VirtualBox, lalu klik setting, lalu pilih network. Lalu di adapter 1 kita pilih host only adapter. Lalu di adapter 2 pilih centang enable network adapter. Lalu pilih NAT network. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik start.
lalu klik folder dan pilih file mikrotik. Lalu klik choice. Lalu klik start. Klik. Di sini do you want to keep out configuration, lalu kita tekan tombol Y, lalu tekan tombol Y lagi, dan kita tunggu. Klik device, lalu pilih optical drivers, dan pilih mikrotik. Klik force unmount. Di sini akan melakukan restart dan tahap instalasi mikrotik telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Destiana. Di sini saya akan melanjutkan setelah konfigurasi mikrotik. Nah, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi DHCP jalur LAN, konfigurasi NAT jalur LAN, klien LAN network, LAN mikrotik maksudnya. Pertama, kita ini tadi sudah masuk ke mikrotiknya, lalu kita ketik admin, kita enter saja, enter kembali. Lalu kita ketik N untuk no, lalu enter, tampil seperti ini. Setelah itu kita masukkan IP at PR. Oke. Nah, di sini addressnya sendiri masih kosong, networknya masih kosong, interface-nya pun masih kosong. Lalu kita masukkan IP addressnya, IP at address 192.168.137.2/24. Nah, pada IP address sebelumnya yaitu
pada VirtualBox 137.1. Nah, di sininya titik 2. Lalu interface sama dengan header 1. Lalu kita enter IP address kembali 192.168.3. Nah, 3 di sini menggunakan nomor urut dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Lalu titik 1 garis miring 24 ini untuk interface ether 2. Kita enter, lalu kita IP root oke. Kita lihat dari addressnya sendiri sudah ada, gateway-nya ada, header 1, header 2, header 1. Lalu masukkan IP root gateway gateway menggunakan IP yang pertama 192.168.137.1. enter, kita IP DNS PR, enter kembali, sudah terlihat di sini. Lalu kita IP DNS set servers sama dengan 192.168.137.1,8.8.8 sebanyak 4 kali, baru kita allow tab, kita ketik yes, enter. Nah, setelah itu kita buka Winbox. Sambil menunggu kita membuka Win7 terlebih dahulu. Kita buka Winbox serta mikrotiknya. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Nah, di sini kita konekkan terlebih dahulu. Kita tunggu. Akan tampil seperti ini. Sebentar, kita oke kan terlebih dahulu. Ini kita hilangkan satu-satu. Nah, di sini address listnya bisa kita lihat ya, IP addressnya di sini. Lalu di sini tuh kita bisa menggunakan untuk DHCP server ini. Nah, kita tuh bisa pakai GUI atau CLI. Nah, GUI itu apa sih? GUI itu merupakan grafik user interface. Jadi memungkinkan para pengguna itu tuh untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan gambar atau grafis gitu. Ini kan di sini ada tools-toolsnya, ada maksudnya ada icon-icon yang dituju, misalkan IP kita di DHCP server dia kelihatan gitu. Dan ini bisa langsung kalau GUI dengan cara DHCP setup nanti terlihat gitu. Nah, untuk yang CLI sendiri bisa kita gunakan secara manual. Jadi CLI ini atau command line interface, jadi pengguna ini menggunakan sistemnya itu dengan perintah. Nah, seperti itu. Lalu kita akan menggunakan GUI, graphical user interface, DHCP server, DHCP setup. Nah, kita pilih header 2, kita next. Oke, ini setup has completed successful. Nah, di sini kalau untuk CLI sendiri kita bisa mencontohkan, misal nih di new terminal kita mau ping google.com, ping google.com. Nah, di sini terlihat. Nah, ini salah satu contoh dari CLI, yaitu command line interface. Jadi dalam bentuk perintah. Nah, setelah itu kita lihat firewall. Ada di IP firewall. Nah, kita pilih yang NAT tanda plus. Setelah itu kita ambil yang general. Nah, yang general ini tetap src NAT. IP addressnya 192.168.3
nomor urut kelompok 0/24. Nah, setelah itu actionnya kita memilih mask square. Nah, setelah itu apply, oke. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa melihat ke Windows 7. Nah, Windows 7 ini tampilannya sudah terlihat. Kita pilih public network, close terlebih dahulu. Nah, untuk melihat IP address yang ada di sini, kita lihat local area connection di details. Nah, di sini sudah ada IP address-nya, yaitu 192.168.3.254. Nah, ini IP address-nya dengan 3 ini dari nomor kelompok. Close. Kita bisa mencoba untuk sebentar, ada gangguan. Untuk masuk ke internet, buka Google, kita buka Google, kita klik google.com. Nah, kita klik, tunggu sebentar. Nah, di sini berarti tandanya sudah terhubung ya di internet, jadi bisa gitu. Nah, untuk pembahasan mengenai blog web, redirect dan lain-lain itu akan dijelaskan oleh teman saya Riko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, nama saya Riko Senjaya, dan di topik kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk memblokir website dan redirectnya, serta memblokir ekstensi file pada Mikrotik. Nah, proses ini dilakukan setelah pengkonfigurasian DHCP servernya sudah selesai. Nah, langsung aja kita masuk ke tab IP, terus masuk ke firewall. Nah, ini kita pindah ke tab NAT, terus kita tambahkan atau ini tambah plus. Nah, ininya kita ubah ke DST-NAT. Terus protokolnya kita masukkan 6TCP, terus destination portnya ini kita masukkan 80. Nah, ini kita apply. Habis itu actionnya kita ganti dari accept ke redirect, dan juga kita masukkan portnya 80. Apply lagi. Oke. Nah, setelah ini kalian ke tab IP lagi. Sekarang kita akan menyalakan web proxy-nya. Nah, ini paling bawah web proxy. Nah, ini jangan lupa kalian centang, kalian enable, terus portnya kalian masukkan 80. Terus di sini jangan lupa menceklis cache on disk juga. Jadi ini tuh gunanya untuk menyimpan cache ya di penyimpanan atau di memori gitu. Terus ini cache administrator, ini kita biarkan default aja. Bisa juga kalian ubah kayak misalkan ke nama kalian ataupun ke identitas kalian, terserah. Nah, ini kita biarkan default aja. Kalau udah kita apply. Habis itu kita masuk ke akses. Nah, di sini adalah tempat buat kalian ngeblokir website, terus juga meredirectnya sama memblokir ekstensi file. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita ngeblokir website dulu. Oke, ini kita klik add, klik tanda tambah, terus ini kita masukkan portnya 80. Terus juga masukin destination host. Nah, ini adalah kolom buat masukin website apa yang kalian mau blokir. Misalkan saya mau ngeblokir website yang lagi trending, ya ini website game yang lagi trending. Gak trending juga sih, maksudnya sempat hype. Ini websitenya mungkin kalau kalian mau penasaran, ini sebelum diblok ya. Ini tampilan websitenya kayak gini kalau yang sebelum diblokir. Nah, sekarang mau kita blokir. Balik lagi ke winboxnya. Ini kita udah dimasukkan tadi yang alamat website yang mau kita blokir, yaitu genshin.mihoyo.com. Terus juga actionnya kita ubah ke deny. Habis itu kalian apply, klik OK, baru kalian
tes apakah ini berhasil atau enggak. Sekarang kita masuk lagi ini, karena sebelumnya tadi udah saya sempet kebuka nih, kalau bisa cache-nya itu dihapus dulu, clear semua data di history, dihapus dulu semuanya data. Oke, masuk lagi. Nah, coba kita masuk ya ke website yang tadi kita blokir, genshin.yoyo.com. Koila, dan ini hasil tampilan kalau misalkan kalian berhasil memblokir website tersebut. Nah, sekarang kita mau nge-redirect website di genshin.yoyo ini. Misalkan kita mau nge-redirect ke website lain, misalkan ke YouTube. Nah, ini masuk lagi ke Winbox. Nah, ini kita tambahkan. Nah, ini ada kolom redirect to. Nah, redirect to ini tempat buat kalian meredirect website ini. Mau sekarang kita masukkan genshin.mihoyo.com, ini nanti kalian redirectnya mau ke website apa gitu. Misalkan tadi kan karena saya pengen redirect ke YouTube, masukkan youtube.com. Oke, apply, kita klik OK. Habis itu kita cek lagi apakah bisa, apakah berhasil. Nah, ini tandanya kalian udah berhasil meredirect website yang tadinya kalian masukin genshin.mihoyo terus ke redirect ke youtube.com seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, cara untuk memblokir ekstensi file. Nah, masuk lagi ke Winbox. Kalau misalkan kalian mau memblokir sebuah ekstensi, misalkan saya mau blokir file-file yang berhubungan dengan ekstensinya itu .iso misalnya. Ini kita tambah, ini caranya kita add dulu, masukin portnya lagi 80, add-nya ini maaf, add. Nah, ini adalah tempat kalian masukin ekstensi file apa yang kalian akan blok. Misalkan tadi saya mau ngeblok yang file-file yang berhubungan .iso. Kita masukkan cara penulisannya bintang dulu, bintang dot titik atau dot terus iso bintang lagi. Nah, ini ngasih tahu bintang ini ngasih tahu kayak karakter apa yang sebelumnya tuh. Jadi kayak misalkan game ps3.iso gitu, ini fungsi bintang gitu. Terus kita, oh ya jangan lupa actionnya kita deny dulu. Nah, kita apply, langsung kita oke. Sekarang kita cek. Lagi, kembali lagi ke misalkan kita mau download hubungan ISO, download Mikrotik, coba download ISO. Nah, kita download lagi ini. Nah, ini tandanya kalau kalian berhasil memblokir ekstensi.iso, akan muncul access denied. Dan sebagai tambahan juga untuk memblokir ya website itu juga, terus memblokir ekstensi file, website yang bisa kalian blokir itu biasanya sih lebih banyak yang di HTTP. Untuk yang HTTPS itu kurang cukup. Kalau misalnya kalian mau ngeblok yang di webnya yang HTTPS ini, kalian bukan nggak bakal bisa sih. Jadi pakai Mikrotik aja itu nggak cukup buat ngeblokir HTTPS. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Riko, pamit undur diri. Terima kasih.